Aku harap aku tidak pernah mencintaimu, Ges. Karena mencintaimu kini menjadi kelemahan terbesarku. Jika sebuah kata atau kalimat saja bisa membuatmu jatuh cinta, maka bab pertama yang akan membuatmu jatuh cinta lagi dan lagi, dan ketulusan yang akan mengakhirinya. Saya persembahkan bab pertama sebuah novel karya Rintik Seduh, KZNN, buku terakhir. N. 10 tahun, Gis, ketika kamu berdiri tepat di sebelahku dengan kacamata dan Converse hitam. Waktu kamu koma, aku pikir itu adalah satu-satunya kesempatan kehilanganmu. Ternyata setelah berlalu, aku kehilanganmu lagi, atau aku sudah kehilanganmu dari dulu. Aku cuma ingin bilang, kalau kita ingin melanjutkan perjalanan ini, berarti sudah gak bisa pakai caramu yang dulu. Gis, harusnya aku paham. Selama aku gak ada, Bayu yang udah jagain kamu. Seumur hidupku, baru kali ini aku gak tahu harus apa. Kamu bilang, aku buat kamu bingung. Sejujurnya, kamu pun buat aku bingung. Aku memang gak bisa paksa kamu untuk terus melanjutkan cerita kita. Tapi kamu tahu, kalau gak sama kamu, berarti aku gak bisa sama siapa-siapa. Bayu, kamu penakut, Kiana. Kamu lebih memilih menyelamatkan kisah lama daripada perasaanmu sendiri. Kamu memang pernah gak adil sama saya selama 5 tahun. Itu bisa saya terima. Tapi kalau kamu harus gak adil sama diri kamu sendiri seumur hidup, berarti kamu keterlaluan, Kiana. Kamu lebih parah dari yang saya bayangkan. Untukmu, K. Aku tidak tahu akan sampai sejauh ini. 6 tahun sejak pertama kali aku putuskan untuk mengabadikan namamu dalam tumpukan kertas yang kini sudah sampai di bagian terakhirnya. G. Malam itu, ketika kamu mengajakku pulang dan aku menolak, sebenarnya aku mau. Aku mau sekali kamu putar balik dan menjemputku. Tapi tidak kulakukan. Karena janjiku cuma untuk 3 buku ini. Dan sekarang semua sudah selesai. Berakhir sudah. Gadis cerewet yang selalu membuatmu kesal itu kini akan melanjutkan perjalanannya. Tanpamu, dan memang tidak pernah denganmu. Baik-baik di sana. Walau setelah ini tidak akan ada namamu lagi, percayalah, kamu akan selalu jadi tokoh favoritku. Terima kasih untuk petualangan hebatnya. Jadi, pada halaman pertama dalam buku ini, aku mengikhlaskanmu dari yang menuliskanmu. Sana. Bagian 1. Yogyakarta.
Memulai mengakhiri. Untukmu, masih untukmu, dan akan selalu untukmu, Gis. Apa kabar di sana, Gis? Aku baik. Tolong berhenti menanyakan kabarku pada Dina, karena percayalah aku selalu baik. 4 bulan lalu, aku sudah yudisium. Kini sudah ada 2 huruf baru di depan namaku. Keana Amanda berganti menjadi Dokter Keana Amanda. Sekarang, aku sedang menjalankan program dokter internship di sebuah puskesmas di daerah Bantul. Senang sekali membantu orang-orang di sini. Mereka penuh cinta. Sesekali aku dibawakan singkong rebus, juga bekal makan siang. Aku cinta di sini. Gis, Yogyakarta adalah aku. Bagaimana denganmu? Masih bertahan di perusahaan yang menyita waktumu itu? Atau sudah berani melangkah lebih jauh? Aku selalu percaya dengan mimpi-mimpimu, Gis. Dengan rencana gilamu walau semustahil apapun kelihatannya. Masih sulit kupercaya bahwa hal terakhir darimu yang kumiliki adalah kalimat selamat tinggal. Kalau saja aku tahu malam itu adalah bab terakhir dari cerita ini, akan aku lakukan apapun untuk membuat malam itu abadi. Aku takkan membiarkanmu pergi dan meninggalkanku sendiri dengan segala kesedihan ini. Tapi, kini semua itu hanyalah mimpi yang menakutkan. Harapan-harapan itu menjelma mimpi buruk yang membuatku ingin segera bangun. Rencana-rencanamu hanyalah masa lalu yang tak baik untuk digali lagi. Semenjak kepergianmu, aku berhenti percaya pada ketulusan. Tak ada cinta yang tulus, Gis, karena cinta membutuhkan kehadiran. Penantian menghancurkan keyakinan. Berdua dan sendiri tak memiliki perbedaan. Ya, jarak membuatku percaya bahwa cinta dihadirkan untuk perpisahan. Tak ada lagi bunga lili, dan ku sudah tidak lagi makan es krim. Tapi aku tetap membelinya untuk menyaksikannya meleleh dan mencair. Selayaknya perasaan yang dibekukan lalu dihancurkan. Aku sudah menjual rumah pohon darimu. Uang hasil penjualannya aku berikan kepada Pak Amir yang sempat menolak. Ia menangis mendengar kabar terakhir dari kita. Tapi kita tak bisa selamanya bersembunyi di balik sepi. Tak bisa bertahan pada perpisahan yang tak lagi jadi kejutan. Karena kalau terlalu sering menghadiahkannya kepadaku. Kini, aku melanjutkan hidup dengan ribuan harapan yang sudah pergi bersamamu. Kau selalu bilang, En, tak perlu takut pada perpisahan, karena kita tak pernah tahu hari esok. Biarkan waktu yang menjawab. Kau salah, Gis. Bila harus menunggu waktu menjawab, kita ini adalah manusia bernyawa tapi tak hidup. Waktu tak mau menunggu kita, Gis. Dan bila kau menyayangiku, lantas mengapa masih memintaku menunggu? Pada akhirnya, kita tiba pada sebuah tujuan yang ternyata berupa pilihan. Ya, pada akhirnya kita akan memilih arah mana untuk melangkah dan kepada siapa kita berumah.
Aku harap aku tidak pernah mencintaimu, Gis. Karena mencintaimu kini menjadi kelemahan terbesarku. Separuh dari diriku berusaha mencari penggantimu. Tapi separuh lagi cuma bisa memikirkan kabarmu. Jangan kembali kepadaku walau aku memintanya. Jangan mencintaiku walau aku tahu perasaan kita akan selamanya satu. Gis, kita adalah suku kata yang tak lagi berbicara. Kita adalah kalimat indah yang dipaksa menyerah. Atau mungkin tak akan ada lagi kata kita. Aku tak bisa menanti dan kau tak bisa di sini. Selamanya akan terus begitu. Bila cerita ini dijadikan sebuah buku, pembacanya sudah pasti kecewa dan marah denganku. Karena aku memilih untuk menyerah dan membuatmu kehilanganku. Tapi aku ingin mereka belajar bahwa tidak semua cerita bisa berakhir bahagia, termasuk cerita bersamamu, Gis. Dengan atau tidak denganmu, ada atau tidak ada namamu di bab berikutnya, kamu akan selalu menjadi tokoh paling melegenda yang terus dibicarakan. Kamu terlalu istimewa untuk digantikan, Gis. Seharusnya aku memberimu kesempatan satu lagi. Tapi sudah terlalu banyak kesempatan yang kau balas dengan perpisahan. Jadi, sudahi. Yogyakarta, 1 tahun setelah berpisah. N. Ketika kamu membaca ini, berarti kisahku dengan Gis sudah lama berakhir. Mengejutkan, memang. Bahkan hingga tulisan ini dituliskan, masih sulit bagiku untuk percaya bahwa cerita indah itu harus berakhir menyakitkan. Gis terlalu sempurna. Cara dia mencintaiku, cara dia memberiku sesuatu yang tak pernah kuduga, cara dia memelukku, cara dia tersenyum kepadaku, cara dia menjagaku, itu semua terlalu sempurna. Bahkan Dina selalu bilang, bagaimana Gis menyayangimu adalah mimpi semua perempuan, Keana. Ia memang sempurna. Sayangnya, penantian yang selalu ia titipkan kepadaku menjadi alasan hancurnya cerita ini. Aku tidak butuh hadiah, aku tidak butuh bunga lili, aku tidak butuh rumah pohon, aku cuma ingin dia. Aku ingin seperti Dina dan Bisma. Aku ingin seperti pasangan kekasih yang pada umumnya. Makan siang bersama, pergi nonton bioskop, ke toko buku, minum kopi. Bukannya seperti ini, menanti waktu untuk mendengar suaranya dari telepon, atau melihat wajahnya dari layanan video call. Untuk kesekian kalinya, ini semua tentang jarak. Gis tak bisa meninggalkan Berlin demi aku. Dan aku pun tak bisa melepaskan kota istimewa ini dari genggamanku. Pada bab terakhir di dalam buku berwarna merah muda itu, kukira semua sudah benar-benar berakhir bahagia. Gis kembali dengan kondisinya yang membaik, menceritakan rencananya ke depan bersamaku, lalu berjanji tak akan meninggalkan aku lagi. Lebih dari sewindu mengenalnya, membiarkan ia memiliki hatiku seutuhnya, membuat diriku menjadi perempuan paling beruntung. Kini saatnya
untuk memulai mengakhirinya. Dan pada bagian terakhir dari cerita ini, kau akan tahu apakah akan ada cinta yang lain yang akan membawaku ke cerita baru tanpa mengikut sertakan Gis lagi ke dalamnya. Atau aku tetap akan kembali kepada dewa kejutan itu. Aku tak berharap kau membacanya, karena jujur saja, kalau bisa memilih, aku tak ingin lagi menuliskannya. 1. Melangkah kembali. Aku lupa kapan terakhir kali Gis tidak berhasil membuatku tersenyum. Jika diibaratkan sebuah mesin, dia itu adalah mesin berenergi yang mengubah sedihku jadi tawa bahagia. Kau ingin dengar kabarnya sekarang? Tentu saja baik, karena aku juga baik. Masih Gis yang sama seperti pertama kali kutemui di barisan paling belakang itu. Masih Gis yang penuh kejutan dan teka-teki. Bedanya, ia tak lagi menyimpan rahasia. Tidak ada yang tidak aku tahu, termasuk kebiasaannya menyimpan fotoku diam-diam. Aku baru tahu, ternyata Gis adalah stalker yang profesional. Tapi ketika ditanya, ia cuma tersenyum. Ya, tipikal Gis yang menyenangkan sekaligus menyebalkan. Masih ingat dengan halaman terakhir di buku berwarna merah muda itu? Ketika untuk sekali lagi intuisinya berhasil membawaku kembali ke rumah yang tak pernah berubah. Ketika untuk kesekian kali, hatiku masih menanyakan keberadaannya. Ketika untuk kali ini, kuizinkan ia pulang pada jawaban yang tak perlu lagi dipertanyakan. Ia sedang di sampingku, dengan tangan yang tak pernah ia lepaskan dari genggamanku. Dengan tubuh yang sesekali mendekap tubuh mungilku yang mudah sekali kedinginan ini. Ia menoleh dengan wajah khawatir. Kamu benar mau ketemu dia? Gis, Raka bukan Raka yang dulu. Bukan lagi nama yang perlu kamu curigai. Aku tidak curiga, ucapnya membela diri. Kalau tidak curiga, wajahnya pasti tidak akan pernah babak belur karena tanganmu. Itu bukan karena tanganku, jawabnya yang masih membela diri. Karena emosimu. Karena ia menyakitimu. Benar kan? Ia masih Gis dengan jawabannya yang paling baik dari yang terbaik. Aku tidak pernah menyangka masih sulit baginya untuk memaafkan Raka. Padahal itu sudah kejadian yang lama sekali. Bahkan ketika aku lupa, ia justru yang lebih ingat tiap detail kejadiannya. Aku kira koma dan terbentur aspal membuatnya berubah. Ternyata tidak. Koma. Satu kata itu memberi perubahan hebat untuk hidupku. Sangat. Sempat menyesal karena ketika itu aku menyerah dan pulang, meninggalkan Gis sendirian. Membenci diriku sendiri karena waktu yang tak bisa kugunakan untuk menemani Gis selama proses penyembuhan. Tapi tiap kali kubahas, dengan tenang ia menjawab, "Kan aku sudah di sini." Anehnya, Gis tidak terkejut ketika kukatakan bahwa Raka memakai narkoba selama beberapa tahun terakhir ini. Ia memang paling jahat kalau disuruh menilai seseorang. Seperti janjinya, ia akan di Jogja sampai program koasku selesai. Meminta cuti dari kantornya yang aku tahu sebenarnya tidak mudah. Setelah semua selesai, aku ikut dia ke Berlin.
Entah apa yang akan kulakukan di sana, karena Gis selalu bilang, kita pikirkan saja nanti. Kalau ketika itu aku tidak ke Berlin, sebenarnya program koasku sudah selesai. Tapi karena cuti dan beberapa hal, aku harus mengulang 6 bulan lagi sampai akhirnya selesai. Sekarang sudah berjalan bulan kedua. Masih ada beberapa bulan lagi sebelum berpisah dengan kota yang berhasil menguasai seluruh perasaanku ini. Ia membeli sebuah apartemen karena ia tak mungkin 6 bulan tinggal di rumah Eyang. Malu katanya. Sudah kusarankan untuk menyewa saja agar lebih mudah. Tetapi ia tetap bersikeras untuk membeli sebuah apartemen. Katanya, supaya kalau kamu ingin kesini, sudah nggak perlu ngerepotin Eyang. Eyang nggak pernah ngerasa direpotin. Ya Eyangmu nggak enak aja ngomongnya. Gis, hehe. Hari ini tepat 1 bulan Gis berada di Yogyakarta. Bisa kurasakan bahwa ia mulai bosan. Tiap kali ku bilang, padahal aku tak memaksamu untuk di sini loh. Ia akan bilang, memang. Tapi, gak pakai tapi. Yang ia lakukan selama di sini cuma bersamaku. Di sampingku, mengantarku ke rumah sakit, menunggu jadwal praktikku sampai selesai dan sambil membaca koran dan mengajak anak kecil yang ada di sana bermain. Dan hal yang menyenangkan lainnya yang membuat kota ini yang tadinya sepi menjadi sempurna. Kenapa harus kamu sih yang jemput dia? Gis, kita udah bahas ini 4 kali. Ya, emang dia gak punya keluarga, pacar kek, temen kek, siapa kek, kan gak harus kamu. Memang gak harus aku, tapi cuman aku yang mau. Ia cuma diam, mempererat genggaman tangannya ketika kami akhirnya sampai di panti rehabilitasi untuk menjemput Raka. Kenapa digandeng segala sih? Kamu takut aku kenapa-napa? Ingin saja. Gis, kita cuma mau ketemu Raka, bukan narapidana kasus pembunuhan. Tetap saja apa? Tetap saja ia pernah menyakitimu. Aku tersenyum kecil mendengar ucapannya. Dan ini tentu saja bukan yang pertama kalinya. Raka kembali masuk panti rehabilitasi ketika aku kembali menemukan barang haram itu di kamarnya. Kupikir dia sudah benar-benar terbebas dari dunia gelap itu. Ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Tapi karena tidak seburuk dari sebelumnya, ia tak perlu lama menginap di panti ini. Raka menyadari kehadiranku, dan juga Gis. Wajahnya agak kaget tak percaya melihat dengan siapa aku datang. Ia yang tadinya sedang duduk langsung beranjak. Aku berlari ke arahnya, memeluknya. Tenang saja, Gis sudah memahami ini. Raka yang kesulitan untuk merespon pelukanku berbisik pelan. Itu Gis kan? Aku melepas pelukannya, tersenyum. Aku tahu ia pasti agak cemas dengan kehadiran Gis bersamaku. Masih ingat dengan luka lebam yang terpaksa singgah di wajahnya cukup lama ketika itu. Mungkin Gis cuman berdiri diam di belakangku, seperti anak kecil saja. Karena jujur saja,
Kami sempat berdebat dulu sampai akhirnya ia mau menemaniku bertemu Raka. Raka tak menyapa Gis. Ia hanya tersenyum kecil dan canggung. Jadi, bagaimana rasanya bisa keluar dari penjara itu? Tanyaku. Itu bukan penjara, Ke. Cuma panti rehabilitasi. Apa bedanya? Sama-sama gak boleh keluar, iya kan? Makanya jangan suka iseng. Jangan suka coba-coba sesuatu yang aneh. Yang rugi siapa coba? Lo kayak nyokap gue. Persis. Gue antar pulang ya. Nyokap lo udah nunggu anak paling nakal sekaligus kesayangannya di rumah. Demi menjemput Raka, Gis bela-belain menyewa mobil agar motor Vespanya tak perlu dijadikan korban. Tapi ia bilang, ini bukan demi Raka, ini supaya matamu gak kelilipan debu. Biasanya juga naik motor. Kamu jadi nyebelin siapa yang ngajarin? Buku rahasiamu? Perasaan buku rahasiaku gak ada kiat-kiat untuk jadi orang nyebelin. Makanya jangan pakai perasaan, jadi salah kan? Perasaan itu gak pernah salah dari kecil. Ia hanya sering keliru, sering salah alamat, tapi berakhir tepat. Mulai deh. Mulai apa? Mulai jadi nyebelin. Asik. Serunya bersemangat. Asik apa? Asik kita sama-sama nyebelin. Aku berhasil membuat suasana berubah canggung. Di dalam mobil, mereka saling diam. Entah Gis yang masih menyimpan dendam, atau Raka yang masih merasa tidak enak pernah menyakiti perasaan peri kecilnya itu. Berulang kali memulai percakapan, keduanya tetap membungkam. Seakan topik pembicaraanku tidak seru sama sekali. Padahal, biasanya apapun yang kubahas pasti akan ditanggapi dengan baik oleh Gis. Kalian musuhan nih ceritanya. Gis melirikku dengan tatapan yang bila diartikan akan berbunyi, mengapa kamu harus mengucapkan kalimat itu, En? Siapa peduli. Sejak kapan Gis bisa berlama-lama marah denganku? Kalau gak ada yang jawab, aku ngambek. Dengan cepat Gis berbicara. En mau apa? Tuh kan, dia tidak akan pernah bisa marah denganku. Aku ingin kalian baikan. Gis pasrah. En. Sebulan sudah Gis tak lepas dari pandanganku. Kadang aku masih sering memikirkan tentang hari-hari lalu yang harus kulewatkan tanpa ada Gis di sampingku. Mau bertemu dengannya saja, dulu aku harus menunggu acara pensi di sekolah. Kalau tidak, ya tidak akan jumpa. Tapi aku selalu percaya dengan kata-kata Gis bahwa semesta punya rencana yang paling keren dari rencana manusia. Jadi, sulit atau mudah, kita hanya perlu menjalaninya. Dan perjalanan yang harus ditempuh susah payah pasti akan ada hasilnya. Aku pernah hampir menyerah, tapi semesta tak mengizinkanku. Semesta membuatku kembali pada Gis, rumah. Aku menoleh ke bangku belakang, menawarkan Raka untuk makan, tapi ia menolak. Ia ingin langsung pulang, rindu dengan mamanya, mungkin. Sedang Gis
masih berusaha keras untuk bisa berdamai dengan amarahnya sendiri. Aneh, mengapa ia lebih sulit memaafkan Raka ketimbang aku? Karena harusnya akulah yang lebih marah, bukan dia. Sesampainya kami di rumah Raka, aku membantu Raka untuk menurunkan barang-barangnya. Karena sepertinya Gis tidak berniat untuk melakukan apapun kecuali diam bersandar di pintu mobil. Kami langsung disapa hangat oleh pelukan Mama Raka yang terkenal cerewet dan senang memasak itu. Matanya meneteskan air mata bahagia ketika melihat anak kesayangannya akhirnya bisa kembali pulang ke rumah. Tak sampai hati melihat ibu dan anaknya itu, aku turut mengeluarkan air mata. Raka beruntung, benar-benar beruntung. Gis laki-laki yang paling tidak bisa melihatku menangis itu, segera menyadari tangisanku yang tak bisa lagi kusembunyikan. Semua orang bisa berubah, Gis. Yang pernah saling mencinta bisa saling membuat kecewa. Yang memburuk pasti akan membaik. Kalau kamu kira Raka masih Raka yang dulu, itu berarti kamu tidak mau menerima jawaban sewaktu. Maksudmu? Kan kamu selalu bilang, kita biarkan saja waktu yang menjawab. Sekarang, waktu sudah menjawabnya, Gis. Raka berubah. Dia bukan dirinya yang dulu. Kamu tahu dari mana? Aku bisa merasakannya. Dia pernah menyakitimu. Kamu juga pernah menyakitiku, Gis. Kalimat itu langsung membungkamnya. Gis yang terkenal dengan jawaban hebatnya itu, seketika dia membisu. Tidak, aku tidak marah. Ini semua wajar. Wajar bila ia begitu marah dengan Raka. Tapi aku marah karena ia belum juga berhasil memaafkan dirinya sendiri. Aku memegang tangannya, tersenyum. Satu-satunya cara untuk menenangkannya. Dan selalu berhasil. Terbukti langsung terdengar. Maaf, dari mulutnya. Manusia adalah individu yang berhak untuk disakiti, Gis. Dan itu juga yang membuat mereka dipaksa belajar memaafkan dirinya sendiri. Tapi belajar butuh proses yang lama, Sebentar. Bila kamu menekuninya, entah akan seperti apa gambaran hidupku bila gak ada kamu. Kita saling menyatu, Gis, saling melengkapi. Aku juga pernah menyakitimu. Tapi aku tidak pernah merasa begitu. Buku rahasiamu lebih jujur daripada perasaanmu sendiri. Jadi menyesal pernah menulis rahasia seperti itu. Dari penyesalan juga kita belajar. Terima kasih peri kecil. Untuk apa? Untuk berhasil mendewasakan perasaanku. Gis tidak sempurna. Sejak kusadari bahwa kuletakkan segenap perasaanku kepadanya, maka detik itu pula sudah kuterima segala hal tentangnya, termasuk sifatnya yang sulit memaafkan kesalahan orang lain. Sebenarnya, ini bukan masalah besar, tapi akan lebih menenangkan bila ia mampu mengendalikan sifatnya yang itu. Mama Raka memanggilku, pasti ia sudah tak sabar untuk menawarkan cerita serunya. Sejak sibuk koas, aku memang jadi jarang mampir ke sini.
Tujuan mengantar Raka sebenarnya juga untuk menuntaskan rinduku kepada beliau. Makasih ya cantik, sudah antar Raka pulang sampai ke rumah. Bukan perkara besar tante, Raka sudah seperti saudaraku sendiri. Air matanya keluar lagi. Kali ini karena teringat tentang awal beliau tahu anaknya menjadi pemakai narkoba. Tante gak bisa bayangin kalau gak ada kamu, ucapnya sambil terbata-bata. Ya sudah, biarkan sudah Tan. Hari kemarin adalah bekal untuk hari ini. Kadang kita harus jatuh dulu untuk lebih berhati-hati. Karena kita sudah tahu kalau jatuh itu rasanya sakit. Andai saja Raka berteman sama kamu dari dulu. Gis pernah bilang kalau hidup dalam perandaian itu gak baik tante. Diterima dan dijalani aja sekarang. Kulihat Gis dan Raka berdiri di depan teras. Sepertinya mereka sedang membicarakan sesuatu. Jujur saja, aku tak ingin berpikiran buruk. Cuma wajar kan kalau aku khawatir Gis melakukan hal yang sama seperti terakhir kali. Aku dan Gis berpamitan setelah cukup lama menemani Raka dan mamahnya bercerita. Dengan biskuit dan teh hangat tentunya. Aku meninggalkan rumah Raka dengan perasaan yang berbeda dengan sebelumnya. Bila terakhir kali aku kesini dengan luka besar karena hancur melihat mama Raka yang tidak bisa menerima anaknya harus direhabilitasi. Kini aku pulang dengan hati yang lega karena Raka kembali kepada pelukan yang seharusnya. Di perjalanan pulang, tiba-tiba aku teringat dengan satu tempat. Tempat yang belum pernah kudatangi bersamanya selama ia di Jogja. Gis, ke Kali Biru yuk. Ia yang sedang menyetir berusaha mempertimbangkan baik-baik ajakanku. Sambil berusaha memastikan lagi. Kali Biru? Iya, kita kan belum pernah ke sana. Yah, mau ya? Daripada mobilnya dibalikin sekarang, kan rugi. Jago sekali merayuku. Ya. Ya mana mungkin aku bisa bilang tidak. Kali Biru. Tentu kini sudah tak asing lagi di telingamu, bukan? Bukan tempatnya, tapi cerita di baliknya. Dulu, ketika Gis memutuskan menghilang dari duniaku, aku selalu pergi ke sana. Karena Gis bilang Kali Biru adalah tempat terbaik untuk merampungkan kesedihan. Semesta memang tak pernah bisa ditebak betapa mudahnya keadaan dibolak-balikan olehnya. Tapi kini, Kali Biru bukan lagi tempat untuk menampung luka, melainkan merayakan suka bersama Gis. Bisa bertemu dengannya setiap hari, kadang masih membuatku merasa bahwa semua ini hanyalah mimpi indah yang tiba-tiba akan membangunkanku pada realita menyeramkan. Berulang kali kucubit tanganku sendiri, memastikan bahwa ini bukan mimpi, dan ternyata benar, ini bukan mimpi. Jujur saja, rasanya masih aneh. Bahkan ketika duduk berdua di dalam mobil seperti sekarang ini. Jadi ingat Bandung, ucapku tanpa diperintah terlebih dahulu. Bandung yang mana? Kok pakai nanya yang mana? Ya Bandung. Aku suka kesal kalau Gis tidak nyambung.
membuat obrolan yang baru kumulai berubah tidak seru dan membosankan. Tapi ia malah nyengir tidak tahu diri. Iya, Bandung. Maksudku, bagian mana yang kamu ingat? Kan banyak yang terjadi di Bandung. Ucapnya tenang. Aku jadi khawatir, jangan-jangan dia lupa apa yang terjadi di Bandung. Kesannya jadi aku sendiri yang paling mengingat baik memori indah yang terjadi di sana. Sepertinya harus kupastikan sendiri. Memang apa saja? Ya banyak. Jawabnya datar tanpa mengubah reaksi pada wajahnya. Ya iya, apa saja? Aku mengajakmu ke Bandung. Di sepanjang perjalanan, kamu tertidur dengan sebelumnya ngambek karena aku tak bersedia untuk memberitahumu kemana kita akan pergi. Dan setelah kamu tahu bahwa kita sudah ada di Bandung, kamu semakin marah. Tapi amarahmu diredam oleh kagetmu yang lebih besar dari itu. Setelah itu, aku memintamu untuk turun. Karena sempat khawatir akan aku kerjain, juga resah, takut ada hantu karena memang keadaannya ketika itu sangat gelap. Aku selalu senang mendengar suaranya, seperti sedang mendongeng. Lalu kamu turun. Setelah itu, kamu naik ke atas rumah pohon. Setelah itu kamu senang. Setelah senang, kamu ingin jadi kunang-kunang. Setelah itu, aku bilang, kalau kamu tak perlu menjadi kunang-kunang untuk bisa bersinar. Karena aku menyukai Anne yang seperti ini saja. Tidak usah ditambah-tambah. Benar kan? Ia paling pintar membuatku tersenyum. Aku kira kamu sudah lupa. Tersusun rapi di dalam kepalaku. Bodoh sekali jika terpikirkan olehku bahwa Gis lupa dengan memori-memori indah itu. Tentang Raka saja dia hafal betul, apalagi dengan Bandung beserta ceritanya. Sambil melirik kaca spion, kerinduanku terhadap kota itu memunculkan suara pelan. Kangen. Suara pelan yang terdengar jelas di telinganya. Kalau ingin ke sana, bilang saja. Aku akan mengantarmu. Astaga, Gis. Merindukan sesuatu tidak harus selalu dipertemukan. Aku cuma ingin memenuhi semua mauku. Dulu perlakuannya begitu terasa istimewa. Apa yang kuinginkan selalu diwujudkan. Bahkan sesuatu yang tidak kuinginkan karena terlalu mustahil juga ia wujudkan. Tapi sekarang terasa berbeda. Aku ingin ia berhenti memperlakukanku seperti tuan putri. Aku ingin hubungan ini biasa saja. Sederhana, tapi sempurna. Karena semua hal yang berlebihan itu mulai membuatku tidak nyaman. Maksudku baik, Anne. Kita sudah pernah membahas ini. Aku kira kamu cukup mengerti. Maaf. Gis, dulu kamu pernah bilang kalau memenuhi semua kebutuhanku adalah caramu untuk menemaniku dari jauh. Dan sekarang, kamu sudah ada di sini. Berarti, aku udah gak butuh apa-apa lagi. Aku cuma butuh kamu. Berarti, tidak perlu lagi ada kejutan. Aku tersenyum dan menggelengkan kepalaku. Kulihat wajahnya tidak senang menerima kalimatku. Tapi aku yakin ia mampu mengerti. Aku mencintaimu, Gis.
Bukan karena kejutan-kejutanmu, tapi karena dirimu sepenuhnya. Kalimat barusan meneduhkan kegelisahannya, seakan-akan mengobati sedihnya karena ucapanku yang sebelumnya. Jadi seperti ini rasanya mendengar kalimat cinta dari seseorang yang kucinta. Godagis. Aku mencubit tangannya. Ih, aku tuh ngomong serius. Iya, justru karena serius, makanya aku jadi salah tingkah. Tahu gitu mending aku gak usah ngomong. Gak ngomong juga aku sudah tahu. Aku diam. Dia memang menyebalkan. Makanya aku paling malas mengucapkan kalimat cinta kepadanya. Dia langsung besar kepala. Rasanya semua yang kurasakan lebih baik kusimpan saja. Tak perlu dibicarakan segala. Kamu mencintaiku sejak kapan? Tumben sekali ya bertanya begitu. Sejak kamu bilang namamu Gis. Berarti aku yang jatuh cinta duluan. Memangnya kamu sejak kapan mencintaiku? Sejak belum tahu namamu.